Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang patoflow-fraktur. Jangan di skip ya teman-teman, yuk nonton sama-sama. Nah, yang pertama faktor presisi. Faktor presisi ini ada dua bagian, yaitu usia yang di atas 30 tahun dan jenis kelamin. Nah, usia yang di atas 30 tahun pada seseorang yang berumur 30 tahun ke atas akan mengakibatkan osteoklas melebihi osteoblas. Nah, osteoklas ini adalah sel yang berfungsi untuk memecahkan tulang, sedangkan osteoblas adalah sel yang berfungsi dalam pembentukan tulang. Nah, jika osteoklas melebihi osteoblas, maka kekuatan otot dan tulang relatif atau berpindah-pindah dan tidak menetap. Nah, yang kedua yaitu jenis kelamin sering terjadi pada wanita, yaitu wanita yang mengalami masa menopause. Wanita yang mengalami masa menopause mengakibatkan hormon estrogen menurun. Nah, jika hormon estrogen menurun, maka tulang akan lebih mudah rapuh sehingga terjadi kerusakan arsitektur mikro jaringan tulang, sehingga pada dua bagian ini akan mengakibatkan penurunan massa total otot dan otot lebih mudah mengalami kerapuhan. Selanjutnya, faktor presipitasi terjadi karena cedera traumatik dan patologis atau osteoporosis dan osteometitis. Pada cedera traumatik terbagi menjadi dua, yaitu trauma langsung atau benturan langsung terhadap tulang dan trauma tidak langsung atau bertumpuk pada tulang. Pada trauma langsung, di mana terjadinya tekanan langsung pada tulang dan tulang menjadi patah secara spontan. Dan trauma tidak langsung atau bertumpuk pada tulang, di mana terjadi karena penekanan berlebih pada tulang. Selanjutnya, patologis atau osteoporosis dan osteometitis, di mana terjadi karena kekurangan vitamin D. Vitamin D ini yaitu kekuatan pada tulang. Karena kurang vitamin D, terjadi kegagalan absorpsi vitamin D dan kalsium, sehingga terjadi tulang menjadi patah atau rapuh dan tidak mampu menahan berat badan. Karena kedua faktor tersebut, maka terputusnya kontinuitas jaringan tulang. Kontinuitas jaringan tulang ini yaitu kesatuan jaringan tulang, sehingga menyebabkan terjadinya fraktur. Penata laksanaan fraktur yaitu reduksi fraktur seperti pemasangan gips dan pembedahan ORIF dan OREF. Dan pemeriksaan diagnostik fraktur yaitu pemeriksaan ronsen, scan tulang, tomogram, CT scan, dan MRI. Fraktur dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fraktur tertutup dan yang kedua fraktur terbuka. Fraktur tertutup menyebabkan perdarahan di area fraktur sehingga terjadi hematoma atau penumpukan pembuluh darah, sehingga menyebabkan penekanan pada serabut saraf, maka terasa nyeri saat bergerak. Masalah keperawatan yang diangkat yaitu gangguan rasa nyaman dengan tanda dan gejala ketidakmampuan untuk rileks dan penata laksanaan relaksasi nafas dalam. Yang kedua yaitu adalah fraktur terbuka. Ini akan terjadinya pergeseran fragmen tulang sehingga mengakibatkan pelepasan mediator nyeri yang akan menyebabkan reseptor nyeri dan akan mengirimkan impuls ke otak sehingga terjadinya nyeri terasa saat melakukan pergerakan. Maka masalah keperawatan yang diangkat adalah nyeri akut dengan tanda dan gejala nyeri dan tak mampu menggerakkan ekstremitas dengan penata laksanaan, manajemen nyeri dan pemberian analgesik. Kemudian, nyeri terasa saat melakukan pergerakan ini juga masalah keperawatan yang kami angkat yaitu gangguan pola tidur dengan tanda dan gejala kemampuan aktivitas menurun dan mata menjadi cekung dengan penata laksanaan dukungan tidur.
Dari pergeseran fragmen tulang ini juga akan menyebabkan diskontinuitas tulang sehingga akan terjadinya pergeseran fragmen tulang dan akan terjadinya deformitas di mana terjadinya kelainan tulang. Ini akan menyebabkan penurunan fungsi tulang sehingga pergerakan anggota tubuh menjadi terbatas. Ini akan menyebabkan gangguan fungsi ekstremitas dan akan menghambat mobilitas fisik. Maka dari itu masalah keperawatan yang diangkat adalah gangguan mobilitas fisik dengan tanda dan gejala kekuatan otot menurun, rentang gerak atau ROM menurun, dan gerakan menjadi terbatas. Pergeseran fragmen tulang juga mengakibatkan kerusakan pada kulit atau luka terbuka. Dari kerusakan pada kulit atau luka terbuka, itu akan mengakibatkan kerusakan pada pertahanan primer. Ketika pertahanan primer sudah menjadi rusak, tentunya kuman gampang masuk ke dalam luka, sehingga kelompok mengangkat masalah keperawatan risiko infeksi dengan penata laksanaan peningkatan leukosit. Dari kerusakan pada kulit atau luka terbuka juga akan mengakibatkan laserasi kulit. Laserasi kulit adalah di mana robekan pada kulit. Ketika robekan pada kulit itu, kami kelompok juga mengangkat masalah keperawatan risiko perdarahan. Dari laserasi kulit juga itu mengakibatkan kerusakan jaringan kulit. Kenapa jaringan kulit itu menjadi rusak? Karena yang pertama, terjadinya adanya laserasi kulit atau robekan pada kulit. Sehingga kelompok mengangkat masalah keperawatan gangguan integritas kulit dengan tanda dan gejala yaitu bengkak, kemerahan, perdarahan, serta robekan pada kulit dengan penata laksanaan pembersihan luka, hekting situasi, yang mana hekting itu adalah penjahitan pada lokasi yang terbuka atau luka yang terbuka, serta pemberian antibiotik. Pergeseran fragmen tulang juga mengakibatkan trauma atau pecahnya pembuluh darah arteri dan vena. Ketika pembuluh darah arteri dan vena itu pecah, tentunya akan terjadi perdarahan yang tidak terkontrol. Karena itu sudah pecah pembuluh darah. Ketika perdarahan tidak terkontrol, tentunya akan kehilangan banyak cairan atau kehilangan banyak darah. Dari kehilangan banyak cairan, juga kelompok mengangkat masalah keperawatan resiko perfusi perifer tidak efektif. Dari kehilangan banyak cairan atau kehilangan banyak darah juga, kelompok mengangkat masalah keperawatan yaitu resiko shock hipovolemia. Dengan tanda dan gejala hipotensi, dengan diagnostik, pemeriksaan diagnostik yaitu tes darah lengkap serta penata laksanaan intake cairan. Jadi, pergeseran fragmen tulang, kerusakan pada kulit atau luka terbuka, serta perdarahan tidak terkontrol itu akan mengarah pada prosedur pembedahan. Kemudian ada prosedur pembedahan. Prosedur pembedahan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pre-op atau sebelum pembedahan. Ini dimana sebelum pembedahan ini pasien akan mengalami kurangnya terpapar informasi tentang prosedur pembedahan sehingga klien akan bertanya-tanya. Maka dari itu masalah keperawatan yang kami angkat adalah defisit pengetahuan dengan tanda dan gejala pasien menanyakan masalah yang akan dihadapi dengan penata laksanaan edukasi kesehatan. Kemudian dari kurangnya terpapar informasi tentang prosedur pembedahan ini juga akan mengakibatkan krisis situasional di mana pasien ini akan merasakan cemas dengan pembedahan. Maka masalah keperawatan yang kami angkat adalah ansietas dengan tanda dan gejala gelisah, pucat, tegang dengan penata laksanaan relaksasi napas dalam. Pada proses pembedahan, terdapat fase intra-OP di mana pada fase ini akan dilakukannya tindakan invasif atau proses pembedahan yang mengakibatkan pendarahan yang tidak terkontrol sehingga tubuh mengalami kehilangan banyak cairan dan dapat diangkat masalah keperawatan resiko shock hipovolemik dengan penata laksanaan peningkatan intake cairan. Tindakan invasif atau proses pembedahan ini juga dapat diangkat masalah keperawatan resiko infeksi dengan penata laksanaan peningkatan leukosit. Pada proses pembedahan ini juga terdapat fase post-OP di mana pada fase ini akan terdapat luka pasca operasi yang mengakibatkan terjadinya pelepasan mediator nyeri akibat obat anestesi yang mulai menghilang sehingga sel saraf akan mengirimkan impuls atau sinyal ke otak yang mengakibatkan timbulnya persepsi atau rasa nyeri sehingga dapat diangkat masalah keperawatan nyeri akut
dengan tanda dan gejala nyeri, dan penata laksanaan manajemen nyeri dan relaksasi nafas dalam. Selanjutnya, di luka pasca operasi ini juga dapat mengakibatkan terjadinya inflasi atau peradangan yang mengakibatkan terjadinya pelepasan sitokin dan faktor penyembuhan yang menarik sel punca mesekemial atau MSC yang berfungsi untuk regenerasi tulang atau proses penyembuhan tulang yang sudah rusak, sehingga akan terbentuk kalus lunak yang berfungsi untuk menjembatani celah fraktur, dan akan terbentuknya jaringan granulasi atau jaringan ikat baru yang terbentuk dari darah dan oksigen. Terbentuknya jaringan granulasi atau jaringan ikat baru ini dapat mengakibatkan terjadinya pembentukan kalus lunak atau tulang rawan yang akan berubah menjadi keras, sehingga memerlukan tahap remodeling atau tahap pembentukan tulang menjadi matang. Pada tahap remodeling ini akan terjadinya kemampuan sendi yang menurun dan dapat diangkat masalah keperawatan, gangguan mobilitas fisik dengan tanda dan gejala kekuatan otot menurun, rentang gerak atau ROM menurun, dan gerakan terbatas. Penata laksanaan dari gangguan mobilitas fisik ini berupa latihan rentang gerak. Selanjutnya, kemampuan sendi yang menurun ini juga dapat mengakibatkan aktivitas dibantu oleh keluarga dan dapat diangkat masalah keperawatan, defisit perawatan diri dengan tanda dan gejala tidak mampu mandi, makan, tidak mampu mengenakan pakaian, dan ke toilet. Penata laksanaan dari defisit perawatan diri ini berupa dukungan perawatan diri. Selanjutnya, di luka pasca operasi ini juga memerlukan adanya perawatan luka yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu perawatan luka yang kurang steril dan perawatan luka yang steril. Perawatan luka yang kurang steril dapat mengakibatkan terjadinya kuman mudah masuk ke tubuh melalui area luka, sehingga dapat diangkat masalah keperawatan risiko infeksi dengan penata laksanaan peningkatan leukosit. Kuman yang mudah masuk ke tubuh melalui luka ini dapat mengakibatkan terjadinya sepsis dan dapat dilakukan pemeriksaan diagnostik berupa tes darah. Sepsis ini dapat mengakibatkan terjadinya disfungsi organ, di mana organ tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, yang dapat mengakibatkan terjadinya shock septik atau kegagalan organ, dan tekanan darah menjadi rendah, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi berupa kematian. Di perawatan luka yang steril, dapat dilakukan penata laksanaan perawatan luka, sehingga perawatan luka yang steril ini akan mencegah terjadinya infeksi dan masuknya bakteri ke dalam tubuh. Nah, teman-teman, sekian penjelasan patoflow fraktur dari kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat.